keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Ya, pemirsa, Komnas HAM mengungkap sosok yang mengancam membunuh Joshua adalah Kuat Ma'ruf. Tak hanya itu, Kuat Ma'ruf bahkan sempat mencoba melarikan diri saat tertangkap oleh pihak kepolisian. Terjawab sudah misteri sosok Skuad dalam kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua. Komnas HAM mengungkapkan, Skuad yang diduga dimaksud Brigadir J adalah si Kuat alias Kuat Ma'ruf, sopir istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Pesan ancaman pembunuhan dari Kuat Ma'ruf diterima sehari sebelum Brigadir Joshua dibunuh atau pada saat di Magelang 7 Juli 2022. Informasi tersebut berdasarkan keterangan dari kekasih Brigadir Joshua. Tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Kuat Ma'ruf juga dikabarkan berusaha kabur saat hendak ditangkap pihak kepolisian. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR Rabu siang. Tanggal 7, Saudara Richard mengakui perbuatannya. Kemudian Saudara Riki dan Saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Terkait ponsel Brigadir Joshua, hingga saat ini belum ditemukan. Komnas HAM menduga ada upaya penghalangan proses penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku masih perlu keterangan istri Sambo untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Di sisi lain, Komisi 3 DPR juga meminta Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan publik ke Korps Bayangkara dengan mengungkap kasus kematian Joshua secara terbuka. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kronologi pembunuhan Brigadir Joshua ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 24 Agustus lalu. Anggota Komisi 3 Sarifudin Suding meminta agar Kapolri mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Joshua dilakukan secara transparan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Suding juga meminta agar membuka motif pembunuhan itu agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Secara garis besarnya begini Pak Kapolri, supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak, karena peristiwa pidana tidak bisa dikatakan oh ya nanti di sana dijelaskan dan sebagainya. Ini ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat, dan dalam hukum pidana kita kenal itu. Silakan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Suding. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun mohon izin terkait motif ini kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari Saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga
nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi pada intinya Jadi cukup. kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Baik. Kasih Pak Kapolri. Kan ini perlu penjelasan Pak, supaya ini berita di luar tidak simpang siur, ada LGBT lah, ada inilah, masyarakat kita sangat mudah mengkonsumsi berita-berita hoax gitu loh. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara. Salah satunya dengan tidak membiarkan kasus kematian Brigadir J berlarut-larut yang akan menggerus kepercayaan publik. Akibat dari peristiwa ini muncullah berbagai macam informasi-informasi lainnya, ya. Dan kalau kemudian informasi-informasi ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, saya khawatir bahwa public trust itu akan semakin menebal, bukan semakin menipis gitu. Ya, dan tentu saja bahwa informasi-informasi itu sampai hari ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang mengatakan bahwa itu benar, ya, atau salah dan lain sebagainya. Dan semuanya berkeliaran, ya, di dunia maya, dan akhirnya warga masyarakat itu memberikan persepsi terkait dengan apa yang mereka dapatkan dari informasi tersebut. Sebelumnya Kapolri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.